Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, selamat datang di channel Kelompok 6 dengan anggota yang bernama Fadila, Indriani, Rizky Amalia Kurniadi, dan Renanda Khairunisa. Di sini kami akan menjelaskan sejarah pendidikan Islam dengan judul Perlawanan Rakyat Aceh Melawan Belanda. Snak Hurgonyi berperan sebagai penasehat JB van Hertz. Ia mengambil peran aktif dalam bagian akhir pada tahun 1898 sampai 1905. Perang Aceh pada tahun 1873 sampai 1913. Ia menggunakan pengetahuannya tentang budaya Islam untuk merancang strategi yang secara signifikan membantu menghancurkan perlawanan dari penduduk Aceh dan memberlakukan kekuasaan kolonial Belanda pada mereka. Mengakhiri perang 40 tahun dengan perkiraan korban sekitar 50.000 dan 100.000 penduduk tewas dan sekitar 1 juta terluka. Kesuksesannya dalam Perang Aceh memberinya kekuasaan dalam membentuk kebijakan pemerintah kolonial sepanjang sisa keberadaannya di Hindia Belanda. Namun seiring dengan sarannya yang kurang diimplementasikan, ia memutuskan kembali ke Belanda pada 1906. Kembali di Belanda, Snak melanjutkan karir akademis yang sukses. Kalau mendengar kata Aceh, ya pasti kalian akan mengingat Aceh itu adalah kota Serambi Mekah. Mengapa sih Aceh dijadikan sebagai atau dijuluki sebagai Serambi Mekah? Itu karena Aceh merupakan daerah pertama masuknya Islam di Nusantara. Aceh juga pernah menjadi kerajaan Islam yang mendapat pengakuan dari Syarif Mekah atas nama Khalifah Turki. Aceh juga pernah menjadi pangkalan atau pelabuhan haji untuk seluruh rakyat Indonesia. Orang-orang Indonesia yang naik haji ke Mekah dengan kapal laut sebelum mengarungi Samudra Indonesia tinggal beberapa bulan di Banda Aceh. Itulah sebabnya Aceh dijuluki sebagai Serambi Mekah. Kemudian yang tidak luput dari ingatan kita adalah peristiwa tsunami tanggal 26 Desember tahun 2004. Tsunami ini kekuatannya sangat besar, yaitu 9,3 skala Richter yang terletak di Samudra Indonesia kurang lebih 160 km sebelah barat Aceh pada kedalaman 10 km itu. Sekilas gambaran tentang Aceh ini, perlawanan Aceh melawan Belanda. Aceh adalah salah satu wilayah Nusantara yang sangat strategis, menjadi pusat perdagangan dan hasil penting seperti lada, tambang, dan hasil hutan. Dalam rangka mewujudkan Pax Neerlandica, Belanda berambisi untuk menguasai Aceh. Jadi Belanda sangat ambisius ingin menguasai Aceh. Latar belakang perlawanan Aceh melawan Belanda yang pertama adalah Treaty of London atau dikenal dengan Traktat London, dan Traktat London ini dilaksanakan pada 17 Maret tahun 1824 yang isinya adalah kesepakatan antara Belanda dan Inggris, yaitu setelah Belanda berkuasa di daerah jajahan, maka tidak dibenarkan mengganggu kedaulatan Aceh. Jadilah latar belakang yang pertama ini sah-sah saja, ya ketika Aceh melakukan perlawanan sesuai dengan perjanjian London antara Inggris dan Belanda. Karena pada saat itu Aceh sudah mempunyai kedaulatan sendiri, berdiri kerajaan-kerajaan di Aceh. Latar belakang yang kedua, Traktat Siak. Tanggal 1 Februari tahun 1858, perjanjian Belanda dengan Sultan Siak, yaitu Sultan Ismail, yang isinya Siak harus mengakui kekuasaan Hindia Belanda di Sumatera Timur, yang artinya wilayah seperti Deli, Asahan, Kampar, dan Indragiri harus tunduk dengan kekuasaan Belanda, padahal wilayah tersebut masuk dalam Kesultanan Aceh. Yang ketiga adalah Traktat Sumatera. Pada tanggal 2 November tahun 1871 ditandatanganilah Traktat Sumatera antara Inggris dan Belanda, yang isinya Belanda diberi kebebasan untuk meluaskan wilayahnya di seluruh Pulau Sumatera. Hal inilah yang kemudian membuat Belanda ingin menguasai seluruh wilayah di Sumatera, termasuk Aceh. Dan Aceh merupakan daerah yang kaya akan rempah-rempah, kemudian juga sebagai persinggahan atau pelabuhan saudagar-saudagar atau pedagang-pedagang dari luar Nusantara. Itulah latar belakang mengapa rakyat Aceh melakukan perlawanan kepada Belanda. Kebangkitan Pergerakan Nasional Indonesia bukan berawal dari berdirinya Budi Utomo, tapi sebenarnya diawali dengan berdirinya Sarekat Dagang Islam pada tahun 1905 di Pasar Laweyan, Solo. Sarekat ini awalnya berdiri untuk menandingi dominasi pedagang Cina pada waktu itu. Kemudian berkembang menjadi organisasi pergerakan sehingga pada tahun 1906 berubah nama menjadi Sarekat Islam.
Saat itu, motor pembangkit Gerakan Kesadaran Nasional di Pasar adalah Serikat Dagang Islam pada tanggal 16 Oktober 1905 di Surakarta. Organisasi inilah yang pertama kali menjawab tantangan upaya imperialis untuk menjadikan Indonesia sebagai pasar sumber bahan mentah industri penjajah barat. Organisasi ini pula yang mengedepankan penguasaan pasar agar terhimpun dana guna gerakan kesadaran politik nasional. Bukannya malah sebaliknya, yaitu Sendiko Dawuh yang senang bersama dengan penjajah, terus malah lebih senang dijajah dan mengkhianati bangsa sendiri. Haji Saman Hudi sebagai pencetus Serikat Dagang Islam telah memahami untuk memberikan perlawanan dibutuhkan dana. Maka dari itu penguasaan pasar niaga atau ekonomi merupakan hal penting. Terbukti juga dengan keluhusan beliau dalam menjalin kerjasama dengan Cina melalui organisasi niaganya yaitu Kongsing. Dengan menamai organisasinya dengan nama Islam, terus gerakannya yang Islami, apalagi dipimpin oleh seorang haji, tidak perlu waktu lama organisasi ini telah memperoleh tempat di hati masyarakat muslim secara luas. Sudah pasti penjajah Belanda ketar-ketir dengan keberadaan perkumpulan wirausahawan di bawah organisasi Serikat Dagang Islam. Maka dari itu, berbagai upaya licik dilakukan, mulai dari menciptakan huru-hara anti-Cina dengan menggunakan laskar Mangkunegara untuk memprovokasi agar rakyat mau merusak toko-toko Cina, sampai dengan mengadu domba di antara rakyat dan etnis Cina. Semua itu dilakukan Belanda dengan harapan terpecahlah hubungan erat rakyat dengan Cina. Tak hanya itu, pemerintah kolonial Belanda pun sampai mendirikan juga organisasi tandingan yang namanya hampir mirip, yaitu Serikat Dagang Islamiyah pada tahun 1909 di Bogor. Tapi organisasi ini kerjanya malah ketergantungan dan selalu minta bantuan kepada Belanda. Bahkan selalu minta perlindungan kepada pemerintah kolonial Belanda. Perjalanannya pun pada akhirnya juga bubar pada tahun 1911. Baiklah, cukup sekian video dari kami. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, comment, and subscribe.